suruh Lala masuk ke kamar itu dan tidur di kamar itu. Lala ngerasa, ih orang tua gue baik banget dari dulu nih. Kenapa nih dari dulu bapakku nih Pak Surya ini nggak pernah ngasih tahu aku kalau ternyata mereka berdua adalah orang tua kandungku gitu. Padahal mereka sebaik ini loh. Sejak saat itu Lala mulai ngerasa overprotective yang diberikan Pak Surya ke anaknya Radit itu mungkin adalah bentuk apa ya, kayak sengaja gitu ngurung si Lala biar nggak kemana-mana. Karena Pak Surya tahu kalau dia balik ke rumah Bu Ratna Pak Darmo ini Lala nggak akan balik lagi. Itu yang ada di kepalanya si Lala. Di sisi lain Pak Surya lah kepikiran anak gadis yang katanya cuma nginep semalam, tapi ini udah lewat semalam dan nggak pulang-pulang juga. Telepon tuh satu-satu temennya si Lala sama Pak Surya. Nah, kau lihat anak gadisku nggak? Katanya ngerjain kelompok sama kalian. Nggak ada tuh Pak, Lala ngerjain kelompok. Kita juga nggak ada janji untuk ngerjain tugas. Satu-satu temen deket Lala tuh diteleponin sama Pak Surya dan jawabannya selalu sama. Nggak ada acara agenda tugas kelompok. Bingung lah Pak Surya di situ. Ini kemana anak ini nih? Di tengah-tengah kebingungannya Pak Surya lah keinget beberapa hari kejadian yang lalu waktu dia masih bertengkar sama anak gadisnya. Jangan-jangan nih anak gadis nih pergi ke tempat itu. Besok harinya karena Lala merasa mempunyai kehidupan yang baru, dia mulai adaptasi sama lingkungan barunya. Besok harinya tuh dia jalan-jalan di sekeliling kampung sana. Yang dirasain sama si Lala, tiap dia keluar dari gerbang rumah dia itu terus keliling kampung, orang-orang tuh ngeliatin dia kayak aneh gitu loh. Tapi ya bingung, gak bisa dijelasin juga sama si Lala kenapa nih orang-orang ngeliatin gue begini gitu. Nah ceritalah si Lala apa yang dialamin di luar rumah itu ke Bu Ratna. Ibu Ratna ya cuman bilang, ya wajar nah, kan mereka emang dari dulu gak pernah lihat kamu. Sampai di malam harinya jam 2 malam Lala tuh gak bisa tidur tuh di rumah itu. Dia juga bingung kenapa nih tempatnya enak-enak aja tapi gak bisa tidur dia sampai jam 2 malam. Dia kayak denger suara langkah kaki gitu dari bawah. Kan dia tidur di lantai atas tuh kamar dia. Tapi ya pikir dia ya mungkin tuh suaranya Pak Darmo atau Bu Ratna. Yang aneh adalah semakin Lala dengerin suara itu makin detail, suaranya gak kayak langkah kaki dua orang gitu, kayak ada rombongan rame gitu. Tapi apa, kan di rumah ini cuma ada ibunya, bapaknya sama dia doang. Dan karena penasaran keluarlah si Lala dari kamarnya yang di lantai 2 tadi. Dia keluar dari sana, dia turun ke ruang tengah. Di ruang tengah nggak ada tuh rombongan suara langkah kaki yang dia bayangin di kamar tadi. Yang dia dapatin waktu ke ruang tamu, dia cuma ngeliat Bu Ratna, ibunya itu lagi berdiri kaku gini ngeliatin lukisan yang nggak ada palanya, lukisan abstrak gitulah. Sambil ibunya tuh pegang dupa, sambil ngomat kamet gitu loh, entah baca apa. Si Ratna nih ngeliat ibunya begitu di bawah kan bingung ya nih. Apa anjir Bu Ratna gitu ya, dia bingung gitu. Tapi habis itu dia jadi takut ketahuan.